Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya. Kita ngebahas zodiak Leo 15 sampai 31 Desember 2021, dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent ya, laki-laki dan perempuan tentunya. Dan ini energi general teman-teman, pastinya tidak akan resonate untuk semua orang ya, seperti itu. Dan tingkat keresonatannya juga nggak mungkin 100% seperti itu teman-teman ya, sesuaikan dengan energi kalian. Dan kalau kalian memang tertarik untuk diramal secara 1 tahun, dari awal tahun 2022 sampai akhir tahun 2022, kalian bisa hubungi saya via WA dan biayanya sekitar 200.000 ya. Begitu juga kalau kalian mau di ramal atau dilihat secara garis tangan. Garis tangan itu seperti menceritakan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat, dan itu biayanya sekitar 100.000 ya, seperti itu. Dan kalau kalian mau membeli ini gelang ini gelang energi teman-teman, dan udah diisi dengan yasina, dengan cikir dan spiritual yang bersumber kepada kekuatan Tuhan. Dan ini manfaatnya insya Allah untuk kelancaran rezeki, untuk memudahkan urusan kalian, dan membantu melepaskan aura negatif dan membuka aura positif. Dan ini biayanya sekitar 200.000 ya, seperti itu. Kalian bisa hubungi saya via WA. Begitu juga kalau mau konsultasi personal reading via WA nya di box deskripsi video ini, seperti itu. Dan ini teman-teman, saat kita ngebahas kehidupan dulu ya, seperti biasa. Kita simpan dulu yang ininya. Kehidupan zodiak Leo di 15 sampai 31 Desember 2021. Dan saya haturkan terima kasih ya kepada teman-teman semua yang terus mendukung channel aku. Terima kasih, semoga hidupnya diberikan keberkahan, rezeki, kemudahan dan segala kebaikan dalam kehidupan ya, seperti itu. Dan diberikan kesehatan gitu ya. Dan ini kehidupan untuk zodiak Leo. Kehidupan zodiak Leo 15 sampai 31 Desember 2021. Sepertinya kali ini banyak yang lagi mendapatkan kesedihan atau merasa terbebani secara pemikiran ya, mungkin ada beban pikiran, ada kesedihan, atau ada apapun yang memang kalian khawatirkan tentang kehidupan. Ini berhubungan dengan kehidupan pribadi, keuangan, usaha atau secara karir. Karena di sini sepertinya banyak dari kalian yang memang mulai pailit secara karir ya, mungkin misalnya perusahaan kalian mulai pailit ekonominya, atau misalnya kalian sepertinya kalau punya usaha sepertinya ada kendala tempat atau apapun itu yang akan tergusur atau apapun itu. Dan itu membuat kalian merasa ada khawatir, ada atau ngerasa terbebani. Atau di sini ada juga masalah pribadi yang berhubungan dengan utang piutang atau yang berhubungan dengan asmara. Seperti itu ya teman-teman. Dan di sini kalian juga sepertinya mulai semakin menyadari dengan apapun yang terjadi kepada kalian, dan semakin banyak dekat dengan Tuhan, semakin meminta arahan dan pencerahan kepada orang-orang yang memang istilahnya mumpuni di bidangnya mas itu ya, di bidang itu bisa memberikan arahan dan pencerahan kepada kalian, dan istilahnya kembali dekat dengan Tuhan, mungkin seperti itu. Dan kalian juga banyak yang mendapatkan istilah dukungan dari orang-orang tertentu yang istilahnya ingin dan bisa menguatkan ya, atau memberikan istilah semangat untuk kalian tetap berdiri, tetap maju, dan tetap istilahnya mengembangkan diri. Jangan mudah putus asa atau mudah istilahnya merasa takut atau tidak percaya diri dengan kemampuan kalian. Karena sepertinya kalau kalian mau fokus dan mau terus istilah belajar dan terus mengembangkan diri kalian, kalian akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekedar misalnya kalian kerja di suatu tempat ya, di suatu perkantoran atau perusahaan. Misalnya kalau kalian terus berkembang dan mengembangkan diri, terus belajar dan fokus tanpa istilahnya merasa rendah diri atau seperti nggak ada rasa minder atau ada rasa nggak percaya diri. Aduh ya Allah, belibet banget ya. Ada rasa nggak percaya diri, kalian akan jadi seorang pemimpin. Kalau kalian bisa seperti itu dengan waktu ya, bukan langsung setengah bulan dapat ya. Jadi istilahnya dengan waktu, asal kalian mau bekerja keras.
bekerja keras, terus berusaha dan dekat terus dengan Tuhan dan minta arahan dan pencerahan pada orang-orang yang memang mumpuni ya di bidang itu, entah spiritualnya, entah supranaturalnya, atau juga istilahnya yang ahli di bidang tertentu yang memang kalian butuhkan, seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya kalau kalian mau berkembang, terus berusaha, jangan pantang menyerah, fokus dan terus belajar dan mengembangkan diri. Istilahnya kalau kalian mau punya kemampuan atau kehidupan yang memang jauh lebih baik dari saat ini ya, seperti itu, atau punya kedudukan tertentu. Dan di sini sepertinya kalian juga banyak yang mendapatkan kebahagiaan karena seperti banyak harapan-harapan kalian atau tujuan kalian yang tercapai atau mulai dibukakan oleh Tuhan, seperti itu. Dan ini berhubungan dengan rezeki, dengan pendidikan, dengan karir, atau dengan yang berhubungan dengan utang piutang atau masalah hukum, atau misal kalian ingin keluar negeri, mulai dimudahkan jalannya, seperti itu teman-teman. Tapi di sini kalian juga harus menjadi orang yang lebih banyak berbagi ya, banyak bersyukur, dan banyak istilahnya memberikan kebaikan buat orang lain. Kebaikan itu bukan cuma uang saja ya, kalau ada uang ya kenapa enggak ya, alhamdulillah, berilah semampu kalian ya, seperti itu. Tapi kalau kalian punya kemampuan tertentu, bantulah banyak orang untuk istilahnya meringankan beban mereka atau membantu kesusahan mereka. Itu akan jadi karma baik dan membuka pintu rezeki buat kalian yang sangat berlimpah. Walaupun di sini memang ada kesedihan, ada keterpurukan, ada kebingungan, tapi kalau kalian terus berusaha, terus bangkit, akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Bahkan kalau kalian seorang karyawan, akan ada indikasi jadi seorang pemimpin atau kenaikan jabatan nantinya, seperti itu ya. Bukannya harus sekarang aja, tapi nantinya gitu, seperti itu teman-teman. Hasil kerja keras kalian mulai membuahkan hasil, karena sepertinya bukan cuma bisa mencukupi kebutuhan kalian, tapi bahkan ada yang bisa menabung atau bisa mulai mencicil bayar hutang. Karena di sini rentan sekali kelihatan ya, ada hutang-hutang gitu. Maaf ya teman-teman, saya cuma menyampaikan apa yang saya lihat aja sih. Ini berhubungan dengan keuangan ya. Keuangan zodiak Leo di 15 sampai akhir Desember 2021. Keuangannya seperti apa? Yuk kita lihat bareng-bareng ya. Ini kayaknya kebalik deh. Saya nggak berpengaruh ya kartu kebalik atau tidak, karena saya lewatnya terawang teman-teman. Jadi saya memang sapel kartu, saya baca Al-Fatihah banyak, baru saya dapat kartu ini yang ketarik oleh saya, yang keambil. Dan itu saya dengan media kartu ini saya sebenarnya terawang, seperti itu. Jadi nggak pengaruh kartu mau kebalik atau tidak. Keuangan zodiak Leo 15 sampai 31 Desember 2021. Memang ada kesedihan, ada kegelisahan, ada keterpurukan yang berhubungan dengan keuangan. Dan di sini kalian juga banyak yang istilahnya mengharapkan ada bantuan dari seseorang atau orang-orang yang kalian kenal memberikan bantuan secara finansial, secara bantuan pekerjaan, atau misalnya memberikan istilahnya jalan keluar dari segala permasalahan kalian, entah tentang hukum, tentang masalah pribadi, atau secara utang piutang atau tempat usaha. Ini random banget ya, seperti itu. Dan di sini kalian juga sepertinya banyak mendapatkan istilahnya ada yang mendapatkan cemoohan ya dari orang-orang sekeliling kalian atau orang-orang tertentu dengan kondisi kalian saat ini, karena mereka mungkin merasa puas atau merasa senang melihat kalian susah, atau merasa kurang suka ketika melihat kalian senang, karena mungkin memang ini untuk bahan introspeksi diri juga. Siapa tahu kalian melakukan kesalahan ke orang-orang tertentu ya di saat kalian merasa berkecukupan, seperti itu. Jadi ini ada introspeksi diri juga. Tapi kalau memang kalian tidak melakukan hal itu, biarlah, itu kan untuk mereka juga ya. Mereka menghina juga untuk mereka juga, bukan untuk kalian.
apapun yang diperbuat mau baik atau buruk pastinya untuk mereka juga, seperti untuk diri mereka masing-masing, untuk siapapun lah yang melakukannya, seperti itu ya. Dan di sini sepertinya banyak harapan yang tercapai, banyak impian yang terwujud. Sebenarnya doa-doa kalian tuh mulai diwujudkan oleh Tuhan, atau apapun yang istilahnya kalian rencanakan tuh mulai berhasil. Jadi ada manifestasi atau ada impian atau doa-doa yang memang tersampaikan dan mulai dikabulkan oleh Tuhan. Dan di sini kalian juga banyak yang udah mulai bisa menikmati hasil jerih payah kalian, atau bahkan bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan ya teman-teman di sini, karena banyak rezeki yang memang terpenuhi atau bahkan berlebih. Tapi di sini hati-hati dengan istilahnya kalian yang memang kadang-kadang di sini banyak dari kalian yang memang belum ada rasa untuk bersyukur lebih dalam ya, maksudnya dalam arti suka membanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain, atau mungkin merasa kurang terus atau apapun itu mulai diredam atau mulai dihilangkan, karena kalau kalian seperti itu terus hidup kalian tidak akan senang ya, seperti itu. Jadi karena hidup kita itu tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Setiap manusia itu punya waktu dan punya takaran rezeki masing-masing. Misalnya waktunya kalian untuk kaya di masa tua pasti akan terjadi, walaupun memang di masa mudanya tidak kaya. Tapi bisa juga istilahnya orang ini akan kaya di masa muda, tapi di masa tuanya kurang dalam hal rezeki, bisa jadi. Jadi setiap manusia itu punya waktu dan takaran hidup masing-masing. Jadi nggak usah diperbandingkan dengan orang lain, seperti itu ya teman-teman. Di sini kalian juga jangan terlalu banyak istilahnya melihat orang-orang di masa lalu atau kehidupan di masa lalu atau pengalaman di masa lalu yang menyakitkan kalian atau membebani hidup kalian, karena kalau kalian terus-terusan seperti itu akan membuat langkah kalian terhambat atau untuk maju itu susah. Justru kalian harus berintrospeksi diri dengan diri kalian sendiri, entah kalian salah atau benar, sesungguhnya kalian yang lebih tahu ya. Tapi kalau kalian dalam kondisi yang salah, introspeksi dirilah untuk meraih kehidupan yang lebih baik, dengan kehidupan yang lebih baik, dengan energi yang baik, dengan jiwa yang baik, seperti itu. Dan di sini memang banyak harapan yang tercapai, banyak cita-cita atau keinginan yang terwujud, tapi di sini memang banyak juga dari kalian yang seperti mempunyai beban pikiran atau beban tanggung jawab yang besar, yang akan istilahnya berdampak besar untuk kehidupan kalian dan juga orang-orang di sekeliling kalian. Kalau kalian istilahnya baik, akan berdampak baik. Kalau kalian memang salah langkah, akan berdampak salah, bukan cuma untuk diri kalian sendiri, tapi untuk orang lain juga. Jadi akibatnya tuh jadi ngerempetnya kemana-mana. Kalau kalian punya kedudukan tertentu, dalam arti di sini kalian harus banyak mengayomi banyak orang, harus bersikap adil, dan harus benar-benar istilahnya pintar memilah dan memilih mana yang terbaik untuk usaha kalian, untuk pekerjaan kalian dan tanggung jawab kalian. Gitu, seperti itu ya. Atau di sini kalian ini sepertinya diberikan arahan dan pencerahan oleh orang yang memang punya keahlian tertentu, yang udah sangat mumpuni, sehingga ini sangat membantu untuk kemajuan usaha kalian atau karir kalian, seperti itu. Begitu ya teman-teman ya. Semoga kalian bahagia ya, semoga sukses. Tapi di sini memang zodiak Leo ini lagi banyak yang mendapatkan berkah rezeki, tapi masih banyak juga yang lagi kebingungan atau butuh pertolongan, seperti itu. Tapi kalau kalian sabar dan dekat dengan Tuhan, pasti ada harapan-harapan yang terwujud, walaupun memang ada yang pelan-pelan, ada juga yang cepat jalannya, seperti itu ya. Saya itu kenapa ya kalau sering ngomong itu mudah serak teman-teman, mudah serak dan mudah capek. Kalau kebanyakan bicara itu mudah serak dan mudah capek. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya agak serak atau gimana, mohon dimaklumi, karena mungkin memang saya itu termasuk kalau terlalu banyak ngomong itu mudah serak dan mudah capek, seperti itu. Ngomong aja capek buat saya. Keuangan, jadi bukan keuangan ya, ini asmara zodiak Leo di 15 sampai 31 Desember 2021. Kita ngebahas yang berpasangan dulu, yang single dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Kita bahas yang berpasangan dulu ya. Yang berpasangan ini lagi banyak rezeki, bisa banyak berbagi, dan cintanya juga semakin kuat.
semakin tulus dan semakin saling percaya dan saling menyayangi satu sama lain. Dan ada kelahiran baru, bisa anak ya, bisa juga istilahnya ada cucu, bisa seperti di sini ada cucu, ada anak, ada juga anak pertama atau anak memang anak pertama ya, seperti itulah. Kalau memang kalian baru-baru menikah, mungkin ada anak pertama yang lahir, atau misalnya yang udah lama belum dikasih keturunan, mungkin akan ada kabar kehamilan. Ini bisa berupa rezeki, bisa berupa keturunan, dan cintanya juga semakin kuat, semakin dalam ya, seperti itu. Ini bagus sih. Kalau yang single ini sepertinya memang kalian lagi bingung ya, lagi banyak kesedihan, lagi banyak kebimbangan, lagi nggak tahu harus bagaimana, karena kalian sepertinya mengharapkan seseorang yang tidak pasti. Dalam arti dia itu sepertinya menggantung kalian secara status, atau misalnya dia mantan kalian tapi kalian masih mengharapkan cinta dia, dan dianya masih cuek-cuek aja dan nggak mudah ditebak apa masih cinta atau enggak, seperti tarik ulur seperti itu ya. Jadi kalian gregetan kayaknya gitu sih. Tapi ada juga yang memang kalian ini banyak yang lagi merasakan kesedihan atau kejenuhan, karena sepertinya beberapa kali kalian menjalin cinta, ujung-ujungnya hanya dimanfaatkan dan akhirnya putus lagi. Dimanfaatkan itu banyak hal ya teman-teman, bisa secara finansial, bisa bisa secara diri kalian sendiri, atau misalnya kepercayaan kalian, seperti itu. Dan di sini kalian juga sepertinya banyak dimanfaatkan oleh keluarganya juga tadinya ya. Jadi kalian nih seperti memilih mundur dan memilih sendiri, tapi hati masih sakit dan sedih, dan juga kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Jadi meratapi apa yang terjadi kepada kalian. Dan di sini memang wajar ya, sebagai manusia ketika kita diperlakukan tidak adil pasti akan seperti itu. Tapi yakin dan percaya kalau kalian sabar, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kalian ketika udah saatnya. Dan ketika kalian melepaskan sesuatu yang tidak baik, itu harus disyukuri. Karena kalau kelamaan kalian hanya akan dimanfaatkan dan jadi budak, istilahnya keserakahan mereka, seperti itu ya. Dan mungkin kalian dilepaskan saat ini karena Tuhan sayang sama kalian. Kalau kalian hanya hidup dimanfaatkan aja, kan buat apa? Kalau kalian belum ketemu jodoh, entah misalnya orang baru atau orang lama, sabarlah, pasti kalau udah saatnya pasti akan bertemu jodoh. Kalau memang mantan pacarmu jodohmu yang tidak memanfaatkan ya, intinya mungkin nanti akan datang lagi ketika udah saatnya dalam posisi dan versi yang terbaik, seperti itu. Tapi kalau memang ada orang baru yang memang jadi takdirmu, pasti akan dipertemukan ketika udah waktunya. Jadi sekarang jalani hidupmu dengan hal-hal yang positif, bekerja atau usaha atau berkreasi, apapun dah yang terbaik yang akan membawa kebaikan buat kalian. Jangan terus terpuruk untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Jadikan itu semua pelajaran untuk kalian jadi orang yang lebih pintar, lebih sukses, dan lebih bijaksana, dan lebih pintar untuk menilai seseorang ketika ada yang datang lagi, seperti itu ya. Nah, minta sama Tuhan, minta yang terbaik, seperti itu. Karena pasti semua manusia itu dikasih pelajaran hidup atau dikasih cobaan hidup karena untuk belajar, untuk menjadi seorang yang pintar dan lebih mengerti. Kalau mau mengambil hikmah dari apapun yang kalian alami, tapi kalau tidak mau mengambil ya sama aja, begitu juga ya, seperti itu. Dan kita bahas yang single parent, laki-laki dan perempuan. Sepertinya yang laki-laki ini udah semakin bijaksana, semakin baik pemikirannya, dan semakin istilahnya maju, pandangan ke depan tuh semakin kuat ya, semakin dewasa, dan dalam memilih jodoh juga semakin hati-hati dan tidak gerasa gerusu, tidak terpikat dengan cantik atau apapun itu, tapi lebih ke apakah ada yang terbaik atau tidak untuk kalian, bisa istilahnya bisa seiring sejalan, bisa bekerja sama, atau bisa saling menyayangi, lebih ke situ sih, dan lagi fokus ke pekerjaan. Tapi untuk single parent perempuan ini, untuk Leo ini lagi banyak yang tersakiti karena sepertinya banyak diperlakukan tidak baik oleh pacar atau apapun itu, entah dimanfaatkan, entah dikhianati atau apapun itu, dan lagi istilahnya mengingat-ingat kehidupan kalian di masa lalu. Jadi kesedihan yang saat ini tuh mengingatkan kesedihan di masa lalu, kayak seperti itu modelnya ya. Jadi di sini kalian juga sepertinya lagi bersedih banget atau hancur secara hati, secara cinta, atau lagi tertipu secara keuangan oleh
pokoknya oleh misalnya ada investasi bodong, atau misalnya ada juga orang-orang yang memang memanfaatkan keuangan kalian, dan akhirnya kalian tahu, dan itu sangat menyedihkan sekali karena tidak mungkin bisa diambil lagi, atau kalaupun bisa diambil waktunya masih lama, seperti itu ya. Dan di sini kalian juga harus sabar dan tawakal, semoga diberikan keberkahan dan kemudahan rezeki, juga diberikan jodoh yang terbaik oleh Tuhan yang membawa kebahagiaan buat kalian dunia dan akhirat. Amin ya. Semoga sukses, semoga bahagia zodiak Leo. Tapi di sini ada juga dari kalian yang memang sepertinya meratapi ada keluarga yang memang meninggal, seperti itu ya. Tapi sesuaikan ya dengan energi kalian. Pastinya apapun yang terjadi kepada kalian, kalau kalian mau mengambil hikmah dan belajar, itu akan menjadikan guru terbaik untuk kehidupan kalian, untuk kehidupan kalian ke depannya, seperti itu. Amin ya. Dan terima kasih telah mendukung channel aku, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.